Salam damai dan salam toleransi. Demi Indonesia kita bersatu. Untuk itu, marilah kita dengarkan cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita bisa saling toleransi. Ikuti sampai videonya selesai ya sahabat. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Meninggal, penerbitan itu dilakukan oleh majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar itu yang terkenal sekali dari muridnya Syekh Muhammad Abduh, namanya Muhammad Rashid Ridha, seorang pembaru Islam di Mesir yang terkenal pada waktu itu. Dia yang mengambil alih penerbitan ini dari sahabat Kristennya, yaitu Khalil Sa'adah. Tapi dalam terbitan-terbitan berikutnya di sini masih dimuat, telah kritis itu masih dimuat di sini. Dalam teks yang 1908. Tapi dalam terjemahan Injil Barnabas bahasa Arab di zaman sekarang ini, telah kritisnya juga dibuang. Nah, rupanya memang ada kesengajaan supaya itu untuk membuat kegaduhan teologis antara Islam dan Kristen. Karena beberapa kelompok sekalipun sadar ini bukan Injil yang asli, tapi menguntungkan dakwah Islam. Itu kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat catatan-catatan kritis itu dan juga apa yang bisa diteliti dari Injil Barnabas. Yang pertama harus dilakukan satu catatan bahwa Injil Barnabas ini, kata The Gospel of Barnabas, itu yang dijadikan rujukan beberapa penulis untuk mempertahankan keaslian Injil Barnabas. Itu pernah disebut di dalam Decretum Pseudo Gelasianum. Dekret Paus Gelasius pertama. Tetapi kenapa disebut pseudo? Jadi di situ Paus Gelasius itu menurut dokumen yang judul dikatakan pseudo tidak asli ini, dikatakan ada 60 kitab-kitab terlarang yang dibaca di gereja. Urutan ke-14 itu namanya Epistle of Barnabas. Dan urutan yang ke-24 itu adalah Gospel according to Barnabas. Nah, kenapa bisa begini? Ternyata ada tiga naskah yang memakai nama Barnabas. Yang pertama Epistle of Barnabas. Epistle of Barnabas itu artinya surat Barnabas. Dan surat ini tidak pernah dilarang di gereja. Jadi gambaran bahwa Siktus melarang ada kitab larangan itu tidak pernah ada. Sampai sekarang kitab-kitab apokrif itu masih ada. Ini contohnya, ya. Apokrifa al-Akhdul Jadid. Bagaimana kitab-kitab ini ditulis? Kenapa gereja menolaknya? Ini lengkap ditulis, ada berjilid-jilid ini. Ini diterbitkan di gereja Koptik Ortodoks ini atas imprimatur izin dari Uskup Subra. Di depannya ada foto dari Bapak Sinuda ketiga. Makanya selalu pakai kumis, pakai jenggot, coba perhatikan ini. Ini kan orang Timur Tengah Kristennya begitu. Nah, kemungkinan besar penulis ini mengaburkan antara Acts of Barnabas, kisah Rasul Barnabas dan Gospel of Barnabas. Tidak pernah ada rujukan. Kalau gereja lama itu gini. Kalau kitab-kitab itu pernah ada dan hilang, kutipannya minimum ada. Misalnya The Gospel of Hebrew. Itu kitabnya hilang. Tapi sejumlah kutipan itu ada dalam kutipannya bapak-bapak gereja yang mengatakan dulu pernah ada buku yang namanya The Gospel of Hebrew. Itu selalu ada. Ada ungkapan di Rasul Barnabas yang mengatakan di dalam peperangan pihak yang menang selalu akan menderita karena mereka dibebani dosa yang lebih banyak. Tetapi ungkapan seperti ini yang katanya ucapan Barnabas juga tidak ada dalam Injil Barnabas. Dan yang disebut Epistle of Barnabas, kitab surat Barnabas itu dihargai oleh gereja. Sampai hari ini dianggap sebagai the Apostolic Fathers. Tulisan-tulisan yang berasal dari zaman murid Yesus. Dari zaman para rasul. Dan itu dianggap sebagai buku yang bermanfaat. Dan di gereja ortodoks itu dikenal dengan Taklid al-Muqaddas. Jadi tradisi suci, paradosis yang terus sampaikan dari Yesus 12 muridnya 70 murid, 7 murid dari 12 murid dari 70 murid sampai hari ini. Tidak boleh ini
mata rantainya putus. Itulah yang di gereja Ortodoks disebut sebagai khilafah rasuliyah. Tapi karena kata khilafah sekarang dibajak oleh pihak intoleran, maka saya tidak menggunakan kata khilafah lagi, saya gunakan kata taklid al-muqaddas sebagai terjemahan dari paradosis rasuliyah. Ya. Kemudian isinya surat Barnabas apa? Misalnya ini, supaya orang Kristen tidak kembali kepada sikap legalistik dari Yahudi tentang hukum Yahudi yang detail sekali. Yang kedua, isinya surat Barnabas sama persis dengan isinya Perjanjian Baru. Itu bukan kitab suci, tetapi ditulis oleh muridnya yang nulis kitab suci. Gitu. Karena itu dalam Kodeks Sinaiticus, Epistle of Barnabas itu dihormati, ditempatkan setelah kitab Wahyu, sekalipun bukan kitab suci. Tapi dianggap sebagai punya wibawa setelah Perjanjian Baru. Sekalipun demikian, yang satu lagi, pengaburan dengan yang namanya kisah Rasul Barnabas itu berasal dari abad ke-5. Itu sesungguhnya juga cerita yang tidak ditolak oleh gereja kuno. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada cerita kematian syahid Rasul Barnabas di Siprus, khususnya di pulau Siprus di kota Salamis. Dan ketika dia martir di sana, dia ditunggui oleh Rasul Petrus. Setelah orang-orang yang menganiaya Barnabas itu membakar mayatnya, tulang-tulangnya dibawa, diselamatkan di sebuah gua. Pada tahun 400 sekian zamannya Maharaja Zeno, ditemukan relikwi dari Rasul Barnabas itu, dan kemudian diterbitkan perangko di Siprus bahwa disinilah tempat peninggalan Rasul Barnabas. Itu dihormati sampai sekarang oleh gereja Ortodoks. Lalu gereja Protestan kan nggak punya cerita semacam ini. Di gereja Ortodoks kan dipelihara. Dan di dalam tulisan yang dinamakan kisah Barnabas itu ada catatan. Aslinya tertulis begini. Jenazah Rasul Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Berarti Barnabas tidak menulis Injil sendiri. Tapi Injil yang diwartakannya Injil menurut penuturan Matius. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Matiusnya dibuang. Seolah-olah bunyinya Barnabas meninggal di Pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya. Ini untuk meneguhkan bahwa seolah-olah Barnabas menulis Injil sendiri. Tapi serapat-rapatnya kita menyimpan hal yang salah, terbukti juga. Inilah naskah Injil Barnabas edisi bahasa aslinya Itali. Di atas tertulis, Vero Evangelio di Yesu Nazareto Chiamato Cristo. Inilah Injil yang benar dari Yesus yang disebut orang Nazaret yang disebut Kristo. Berarti di sini diakui Yesus adalah Kristo. Kristus itu adalah terjemahan Yunani dari bahasa Ibrani Hamasia, bahasa Arabnya Al-Masih. Karena kata sandang definite artikel al itu di depan kalau bahasa Arab, bahasa Ibraninya ha, bahasa Arabnya a di belakang, Mesiha, Yesua Mesiha, Mesiha Dagala, jadi Al-Masih Ad-Dajjal misalnya. Itu dari Alkitab Pesita itu. Kata Dajjal itu dari bahasa Suryani. Yesus orang Nazaret disebut Kristus. Tetapi di pasal 96 dikatakan Yesus bersumpah. Dan anehnya sumpahnya Yesus itu mirip sumpahnya Nabi Muhammad. Walladzi nafsi biyadihi, demi dia yang diriku ada dalam genggaman tangannya. Ini tidak lazim di abad pertama. Ini sumpah yang muncul di dalam kitab hadis. Ya, zaman Yesus itu tidak ada sumpah seperti itu. Dia mengatakan demi jiwaku yang dalam genggaman tangannya, aku bukanlah Mesias. Padahal Mesias itu artinya sama dengan Kristus. Tidak mungkin orang Yahudi di abad pertama tidak mengerti kalau Mesias bahasa Ibrani itu sama dengan Kristus bahasa Yunani. Berarti penulisnya masih bukan orang Yahudi di abad pertama. Kemudian kesalahan geografis. Digambarkan terlalu fatal. Pergilah Yesus ke Galilea, turunlah ke sebuah perahu untuk berlayar ke kota Nazaret. Bagaimana Nazaret dilayari? Karena itu kota perbukitan. Kalau Anda mengatakan berlayarlah orang ke Salatiga, pasti bukan orang Salatiga. Karena Salatiga itu kota tinggi. Kemudian turun dia ke Kapernaum. Ya, tidak mestinya turun ke Kapernaum, di situ naiklah dia ke Kapernaum, went up to Kapernaum. Kapernaum adalah kota pesisir. Itu tidak mungkin naik tapi pasti turun. Di tempat lain lagi, misalnya situasi abad pertengahan. Maria Magdalena dan Marta membeli 2 kota. Magdala. Di abad pertama bagaimana mungkin orang Yahudi bisa membeli kota?
karena dia jajahan Roma. Ungkapan sepertinya yang muncul di abad pertengahan di era kapitalisme. Lalu yang kemudian digambarkan tong-tong yang berasal dari kayu untuk menyimpan anggur. Pada zaman Yesus, anggur disimpan di tempayan yang berasal dari tanah. Penyimpanan dari kayu itu muncul khas di Italia abad pertengahan. Yesus tidak dikhianati dengan 30 keping perak, tapi dengan 30 denarius yang terdiri dari 60 minute. Itu adalah mata uang Spanyol pada abad 14. Yesus berkata, marilah kita pergi ke Sinai, kita melaksanakan syariah puasa 40 hari. Memang Yesus berpuasa 40 hari, tapi quadragesima baru ditentukan di konsili Nikea. Meskipun sudah ada praktek, tapi praktek puasa 40 hari dalam bentuk kanonisasi itu tidak ada pada zaman Yesus. Kemudian yang lagi yang terakhir ini menjelaskan bahwa asal-usul Injil Barnabas. Barnabas mengatakan begini, bahwa tahun Yobel yang sekarang diperingati dengan 100 tahun. Tidak ada tahun Yobel yang diperingati 100 tahun dalam kitab Imamat, kitab Taurat. Tahun Yobel itu 50 tahun sekali. Kenapa 100 tahun? Karena Paus Bonifacius ke-8 tahun 1300 mengubah 50 menjadi 100. Maka 50 dijadikan 100. Lalu Paus berikutnya diubah jadi 50 kembali. Paus berikutnya lagi Clement mengubah jadi 25. Pada zaman Sixtus belum waktunya tahun Yobel, ingatan orang masih tahun 1300. Dia perayaan Yobel lakukan karena pengangkatan dia jadi paus. Itu yang kemudian dikritik oleh penulis ini, saking semangatnya mengkritik, dia lupa membaca Taurat bahwa pada kitab Taurat tahun Yobel itu bukan 100 tapi 50. Maka terminus perquem, tahun awal ditentukan Injil Barnabas, pasti setelah tahun 1300 secara khusus adalah zaman Paus Sixtus kelima, karena tampak dari bahasa Spanyol dan sebagainya, pemakaian bahasa Itali dengan 2 S ya, misalnya Barnaba Apostolo di Yesu Nasareto Ciamalo Kristor 2S itu tampak kalau itu orang abad pertengahan. Dengan demikian kesimpulannya, kenapa kita harus memakai buku yang sesungguhnya tidak memiliki nilai sejarah? Dan lebih-lebih saking semangatnya Injil Barnabas itu tidak cocok dengan Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran, Al-Masih itu entah bagaimana dimaknai secara teologis, itu bukan urusan sejarah, itu urusan tafsir masing-masing agama. Al-Masih itu adalah gelar untuk Yesus. Ya, Innamal Masih Isa bin Maryam misalnya. Atau Ismuhul Masih Isa bin Maryam itu gelarnya Yesus. Entah bagaimana dipahami antara perbedaan Kristen dan Islam, tapi yang jelas kata Al-Masih dalam Al-Quran tidak pernah diterapkan untuk Nabi Muhammad. Tapi dalam Injil Barnabas, Nabi Muhammad disebut Al-Masih. Terus kemudian yang paling menarik, ada banyak tulisan Dante masuk ke situ. Dante Alighieri. Neraka dan surga ada 9 jumlahnya. Itu juga tidak cocok dengan Alkitab, juga nggak cocok dengan Al-Quran. Sekian dulu, terima kasih. Semoga presentasi ini bisa merangsang kita untuk berpikir lebih jernih tentang keberadaan buku yang disebut Injil Barnabas. Terima kasih. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini bisa kita temukan dalam kitab Injil Matius 28 ayat 18. Jadi, kunci sorga dan neraka ada di tangan Yesus. Karena Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Ini bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sampai di sini dulu ya sahabat. Terima kasih buat waktunya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan untuk info-info kami berikutnya.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.